Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena berkat perlindungan di sepanjang malam istirahat kita. Sehingga di pagi hari yang indah ini kita dapat bangun dari jam tidur kita dalam keadaan baik, sehat, dan dapat menikmati hari yang baru dan bahkan satu hari lebih dekat dengan kedatangan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam satu hari yang akan kita lalui pada hari ini, saya yakin dan percaya begitu banyak aktivitas, begitu banyak kegiatan, begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan di dalam hari ini. Tapi di pagi hari yang indah ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas itu, mari terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Supaya kita dapat dikuatkan di dalam iman kerohanian kita. Sehingga di saat kita mengalami pencobaan, bahkan mungkin mengalami penderitaan yang kita akan hadapi di dalam kehidupan ini, kita dapat dikuatkan melalui firman Tuhan, sehingga kita dapat menjadi umat-umat Tuhan yang bertahan di dalam iman sampai kedatangannya yang kedua kali. Sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan belajar firman Tuhan, mari kita mengundang Roh Tuhan untuk dapat mengurapi agar kita dapat memahami dan mengerti firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami anak-anak Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati pimpin kehidupan kami. Sebelum kami melakukan setiap kegiatan dan aktivitas kami di hari ini, kami ingin terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan untuk menjadi pedoman kekuatan iman kerohanian kami di dalam satu hari ini. Berkati kami, urapi kami dengan Roh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita akan belajar firman Tuhan, kita akan mendengarkan sabdanya yang berjudul bersabar dalam penderitaan. Bersabar dalam penderitaan, yang dimana ayat yang kita akan bahas di pagi hari ini di dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membaca ayat demi ayat dan kita akan mempelajarinya secara ringkas. Di ayat yang ke-7, Yakobus 5 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Dan ayat yang ke-10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di dalam kehidupan kita,
di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mungkin kita merasakan, oh Tuhan, kehidupan saya sedang mengalami penderitaan. Kita melihat bahwa orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak ada di dalam kebenaran, begitu hidupnya yang luar biasa. Mereka dipenuhi berkat-berkat mungkin atau rezeki-rezeki yang melimpah daripada kita anak-anak Tuhan. Sehingga kita memiliki pemikiran bahwa kita sedang hidup di dalam penderitaan atau sebagainya. Mungkin orang di sana sukses di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan. Tetapi kita yang mengikuti Tuhan mengalami penderitaan. Tidak sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan mungkin kita sudah merasa lelah dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Kita merasa lelah, kita merasa menderita. Bagaimana kesengsaraan yang kita alami, mungkin penganiayaan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jangan bersungut-sungut. Sama seperti diibaratkan di dalam perumpamaan bahwa sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita harus bertahan di dalam iman kita. Jangan di saat kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, iman kita sedang goyah. Atau malah kita keluar dari iman kebenaran yang telah kita percaya selama ini. Oleh karena apa? Karena kita melihat bahwa kehidupan orang lebih baik daripada kehidupan kita yang mengenal Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu, mari kita belajar daripada hamba-hamba Tuhan yang terdahulu. Bagaimana kehidupan mereka di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan. Tetapi mereka dapat bertahan di dalam iman mereka. Sehingga Tuhan menyediakan suatu hadiah yang terbaik bagi kehidupan umat-umat Tuhan yang setia di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam buku Para Nabi dan Raja, pasal yang ke-60, firman Tuhan berkata demikian, pandanglah ke atas, dan hendaklah imanmu terus menerus bertambah-tambah. Biarlah iman ini membimbing engkau sepanjang jalan yang sempit, yang membawa melalui pintu-pintu seberang sana, kepada kemuliaan masa depan yang besar dan tidak terbatas yang disediakan untuk orang-orang yang ditebus. Firman Tuhan ini berkata, biarlah iman kita ini bertambah dan tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kita lemah iman oleh karena kita sedang menghadapi kesengsaraan, penderitaan dalam menantikan kedatangan Tuhan. Bapak Ibu, satu ayat yang sangat baik untuk kita renungkan kembali di pagi hari ini, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Mari kita bertahan walaupun kita sedang menghadapi penderitaan, kesengsaraan, penganiayaan dalam menantikan kedatangan Tuhan. Kita harus tetap bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam iman Yesus Kristus. Di saat kita bertahan, mahkota kehidupan akan menjadi bahagian kita semua, umat tebusan. Biarlah firman Tuhan yang singkat di pagi hari ini mengawali kegiatan kita ini, meneguhkan iman kita kembali, bahwa kita harus tetap bertahan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita
semuanya. Amin.